Wah wah wah, sungguh tak terduga. Ini pesan mengejutkan pelatih Jepang yang tak dilakukan Erick Thohir, yang jadikan timnas Indonesia gagal bantai Australia. Apa sebenarnya yang terjadi? Begini info mengejutkannya. Waduh, lawan Bahrain harus menang sih ini. Belum juga bermain, timnas Indonesia dibikin malu Bahrain. Kira-kira apa yang bikin timnas Indonesia malu? Begini info menariknya. Nah ini nih, dibongkar langsung oleh legenda timnas Indonesia. Ini dia kekurangan fatal Patrick Kluivert saat lawan Australia. Kira-kira apakah itu? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Erick Thohir salah tangkap permintaan pelatih Jepang. Benar-benar di luar dugaan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir tampaknya salah menangkap maksud dari pelatih Jepang Hajime Moriyasu. Ketika Moriyasu berbicara tentang perlunya menambah pemain naturalisasi berkualitas untuk memperkuat timnas Indonesia, yang terjadi justru pergantian pelatih. Kini di bawah pelatih baru yang disebut-sebut sebagai pelatih top dunia, Indonesia baru saja mengalami kekalahan telak dari Australia dengan skor 1-5. Hasil ini tentu membuat banyak pihak bertanya-tanya, apakah keputusan PSSI sudah tepat? Sebelumnya Moriyasu secara terang-terangan menyatakan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing di level internasional. Namun untuk mencapai itu perlu adanya penambahan pemain naturalisasi berkualitas agar dapat bersaing dengan tim-tim besar Asia seperti Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Sayangnya alih-alih berfokus pada strategi peningkatan kualitas pemain, PSSI justru memilih untuk mengganti pelatih. Pergantian pelatih yang dilakukan tampaknya belum memberikan dampak positif bagi tim. Justru di bawah asuhan pelatih baru, Indonesia harus menelan kekalahan telak dari Australia yang semakin memperkecil peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Hal yang lebih mengejutkan adalah pernyataan PSSI setelah kekalahan ini. Mereka tetap bersikeras bahwa tim kepelatihan yang ada saat ini merupakan yang terbaik sepanjang masa. Namun, jika melihat hasil di lapangan, apakah klaim tersebut benar adanya? Jika memang tim kepelatihan ini yang terbaik sepanjang masa, mengapa justru performa tim tidak menunjukkan perkembangan signifikan? Strategi yang diterapkan oleh negara-negara seperti Jepang dan Australia dalam membangun tim nasional mereka adalah dengan menambah pemain keturunan atau naturalisasi yang benar-benar memiliki kualitas tinggi. Jepang misalnya memiliki banyak pemain yang bermain di liga-liga top Eropa dan ini menjadi salah satu faktor utama keberhasilan mereka di kancah internasional. Indonesia seharusnya belajar dari pengalaman Jepang dan negara-negara lainnya. Naturalisasi bukan sekadar mengganti kewarganegaraan, tetapi memastikan bahwa pemain yang dinaturalisasi benar-benar mampu memberikan kontribusi besar bagi tim. Jika hanya sekadar menambah jumlah pemain tanpa memperhatikan kualitas, maka hasilnya tidak akan maksimal. Kini dengan hasil buruk yang diterima timnas Indonesia, para supporter mulai mempertanyakan arah kebijakan PSSI. Apakah keputusan mengganti pelatih adalah langkah yang tepat? Ataukah seharusnya fokus diberikan kepada pembenahan tim dengan menambah pemain berkualitas seperti yang disarankan oleh Moriyasu? Bagaimana menurut kalian? Apakah PSSI sudah mengambil langkah yang benar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika federasi dan pemerintah juga terus melakukan naturalisasi kemudian mendapatkan pemain berkualitas, saya rasakan lolos ke Piala Dunia akan lebih besar di masa depan, tambahnya. Dari pernyataan Moriyasu, tampak jelas bahwa Ketua Umum PSSI Erick Thohir memiliki satu tugas penting jika ingin membawa Indonesia ke Piala Dunia, yaitu menambah pemain naturalisasi berkualitas. Dengan strategi yang tepat dan dukungan penuh dari federasi serta pemerintah, timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk tampil di ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa pergantian pelatih bukanlah solusi utama. Patrick Kluivert sebagai pelatih saat ini dan Shin Tae-yong sebelumnya telah bekerja keras untuk meningkatkan performa tim.
Namun tanpa dukungan pemain berkualitas, upaya tersebut akan sulit membuahkan hasil yang maksimal. Sebagai perbandingan, timnas Jepang berhasil menjadi kekuatan sepak bola Asia karena memiliki sistem pembinaan yang baik serta mampu memanfaatkan pemain keturunan dengan optimal. Strategi serupa bisa diterapkan di Indonesia dengan fokus mencari pemain naturalisasi yang benar-benar dapat meningkatkan kualitas tim secara keseluruhan. Naturalisasi bukan hanya tentang menambah jumlah pemain berkewarganegaraan Indonesia, tetapi juga memastikan bahwa mereka benar-benar memiliki kualitas untuk bersaing di level internasional. Banyak negara lain yang telah berhasil menggunakan strategi ini, termasuk Australia dan Jepang, untuk memperkuat tim nasional mereka. Oleh karena itu, PSSI harus lebih selektif dalam memilih pemain yang akan dinaturalisasi. Pemain yang memiliki pengalaman di Liga Top Eropa atau memiliki skill yang bisa membawa perubahan signifikan di lapangan harus menjadi prioritas utama. Selain itu, penting untuk memberikan waktu adaptasi yang cukup bagi pemain baru agar bisa menyatu dengan tim. Belum juga bermain timnas Indonesia, bisa dibikin malu Bahrain. Pertandingan antara timnas Indonesia menghadapi Bahrain pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menyingkap perbedaan jomplang antara komposisi staf pelatih yang kini bertugas di masing-masing kubu. Timnas Indonesia akan kembali melawan Bahrain dalam pertandingan lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Selasa 25 Maret 2025. Pertandingan diprediksi berlangsung panas karena selain insiden pertemuan sebelumnya ketika imbang 2-2, kedua tim juga masih bersaing sengit di grup C. Perlu diketahui, Jepang sudah mengamankan satu tempat di Piala Dunia. Indonesia dan Bahrain harus berjuang untuk merebut satu tiket otomatis tersisa atau setidaknya melaju ke fase keempat kualifikasi. Pertandingan ini juga menjadi ajang pelampiasan kedua tim karena sama-sama menelan kekalahan pada laga sebelumnya. Skuad Garuda takluk 1-5 dari Australia, sedangkan Bahrain dikalahkan oleh Jepang dengan skor 2-0. Kondisi ini membuat Indonesia dan Bahrain akan mati-matian menghindari kekalahan untuk tetap bertahan menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Menjelang duel itu, komposisi staf kepelatihan timnas Indonesia dan timnas Bahrain menarik untuk disimak. Pasalnya, komposisi staf kepelatihan timnas Bahrain yang dipimpin oleh Dragan Talajic terhitung lebih minimalis ketimbang komposisi pelatih yang kini telah membantu Patrick Kluivert mengasuh timnas Indonesia. Tentu saja, komposisi ini terhitung amat jomplang karena Patrick Kluivert membawa banyak sekali pasukannya dari Belanda untuk memperkuat struktur kepelatihan skuad Merah Putih seusai ditunjuk menggantikan Shin Tae-yong. Lantas, bagaimana perbandingan komposisi tim pelatih yang akan bertugas saat timnas Indonesia menghadapi Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Senayan Selasa 25 Maret 2025 itu? Berikut ulasannya. Jika merujuk dalam daftar nama pelatih timnas Bahrain yang disajikan oleh situs Transfermarkt, Dragan Talajic memang tak memiliki komposisi kepelatihan yang gemuk karena stafnya terhitung sangat-sangat minimalis. Dragan setidaknya hanya membawa dua asistennya yang sama-sama berasal dari Kroasia. Yang pertama ialah Goran Lajkovic. Lelaki berusia 54 tahun itu berstatus sebagai asisten pelatih. Sebelumnya dia terakhir kali bertugas di AS Monaco. Selanjutnya, Dragan juga menggaet Matej Filipi. Lelaki asal Kroasia itu bertugas sebagai pelatih fisik. Dari informasi lainnya, ada satu asisten pelatih lokal yang berasal dari Bahrain dalam struktur ini, yakni Ahmed Kamal. Selain itu, tidak dijelaskan siapa-siapa saja yang bertugas sebagai pelatih kiper, analis tim, dan beberapa peran lainnya yang kerap hadir dalam struktur tim pelatih. Jika merujuk dalam daftar nama pelatih timnas Bahrain yang disajikan oleh situs Transfermarkt, Dragan Talajic memang tak memiliki komposisi kepelatihan yang gemuk karena stafnya terhitung sangat-sangat minimalis. Dragan setidaknya hanya membawa dua asistennya yang sama-sama berasal dari Kroasia. Yang pertama ialah Goran Lajkovic. Lelaki berusia 54 tahun itu berstatus sebagai asisten pelatih. Sebelumnya dia terakhir kali bertugas di AS Monaco. Selanjutnya, Dragan juga menggaet Matej Filipi. Lelaki asal Kroasia itu bertugas sebagai pelatih fisik.
Dari informasi lainnya, ada satu asisten pelatih lokal yang berasal dari Bahrain dalam struktur ini, yakni Ahmed Kamal. Selain itu, tidak dijelaskan siapa-siapa saja yang bertugas sebagai pelatih kiper, analis tim, dan beberapa peran lainnya yang kerap hadir dalam struktur tim pelatih. Sumarji ultimatum Patrick Kluivert jelang lawan Bahrain. Jelang laga krusial melawan Bahrain dalam lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, manajer timnas Indonesia Sumarji memberikan ultimatum tegas kepada pelatih Patrick Kluivert. Pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK pada Selasa 25 Maret 2025 ini menjadi momentum penting bagi skuad Garuda untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Sumarji dengan tegas menyatakan bahwa kemenangan adalah harga mati bagi timnas Indonesia. Ia menekankan bahwa tidak ada alasan bagi tim untuk kembali tampil di bawah standar, terutama setelah kekalahan telak 1-5 dari Australia di laga sebelumnya. Evaluasi telah dilakukan dan Sumarji berharap Kluivert mampu meramu strategi yang lebih efektif untuk memastikan 3 poin di kandang sendiri. Saya sudah sampaikan kepada Patrick. Kami semua harus satu suara, satu visi. Kita ini kawan, kita saudara, kita satu tim. Tidak ada pilihan lain selain menang, ujar Sumarji dalam pernyataannya kepada media. Timnas Indonesia saat ini berada di posisi keempat klasemen grup C dengan 6 poin, sama seperti Bahrain yang berada di peringkat kelima. Dengan Jepang yang sudah mengamankan tiket ke Piala Dunia, persaingan untuk mendapatkan satu tempat tersisa semakin ketat. Jika Indonesia gagal meraih kemenangan, peluang untuk lolos akan semakin kecil dan itu tentu bukan sesuatu yang diinginkan oleh para pendukung Garuda. Sebagai bentuk persiapan, Kluivert telah melakukan berbagai perubahan dalam sesi latihan. Fokus utama adalah memperbaiki lini pertahanan yang rapuh serta meningkatkan efektivitas serangan. Pemain-pemain seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, dan Jay Itzes diharapkan bisa tampil maksimal dan membawa timnas Indonesia meraih hasil positif. Selain tekanan dari manajemen, publik sepak bola Indonesia juga menaruh harapan besar pada pertandingan ini. Supporter Garuda diprediksi akan memenuhi SUGBK untuk memberikan dukungan penuh. Laga ini juga akan disiarkan langsung di RCTI serta bisa disaksikan melalui live streaming di Vision Plus. Jika timnas Indonesia kembali menelan kekalahan, bukan tidak mungkin posisi Patrick Kluivert sebagai pelatih akan terancam. Bahkan desakan kepada ex-co PSSI untuk mundur juga bisa semakin kuat mengingat banyak pihak menilai kepengurusan saat ini kurang kompeten dalam mengelola tim nasional. Bagaimana menurut kalian? Apakah Patrick Kluivert masih layak dipertahankan jika Indonesia gagal menang melawan Bahrain? Ataukah ini saatnya PSSI melakukan perubahan besar dalam kepengurusannya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Usai dibantai Australia, bintang Ajax masih mau gabung timnas Indonesia. Timnas Indonesia baru saja mengalami kekalahan telak dari Australia dengan skor 1-5 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil tersebut tentu menjadi pukulan berat bagi skuad Garuda, namun kabar baik datang di tengah kekecewaan. Bintang muda Ajax Amsterdam Tristan Gooijer mengungkapkan bahwa dirinya masih terbuka untuk memperkuat timnas Indonesia di masa depan. Tristan Gooijer yang saat ini berusia 20 tahun memiliki darah Indonesia dari ibunya yang berasal dari Maluku. Pemain yang berposisi sebagai bek ini telah bermain untuk timnas Belanda di kelompok umur termasuk U16 dan U18. Namun ia tidak menutup kemungkinan untuk membela timnas Indonesia jika mendapat panggilan resmi. Dalam wawancaranya dengan media Belanda Voetbal Primeur, Gooijer mengaku mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia dan melihat adanya pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Saya sangat menghormati bagaimana sepak bola berkembang di Indonesia dan saya melihat pertumbuhan yang dialami tim nasionalnya. Saat ini saya fokus pada pemulihan dan performa saya di Ajax, tetapi saya tidak menutup kemungkinan untuk masa depan, ujar Gooijer. Saat ini, Gooijer sedang dalam masa peminjaman di PEC Zwolle.
Sayangnya ia mengalami cedera lutut setelah baru 1 kali tampil di musim ini. Meski begitu, ia tetap menjadi salah satu bek muda potensial yang bisa memperkuat lini belakang timnas Indonesia jika proses naturalisasi benar-benar terwujud. Keputusan Go Oijer untuk tidak menutup peluang membela Indonesia tentu menjadi kabar baik bagi para pendukung Garuda. Dengan semakin banyaknya pemain keturunan yang bersedia bergabung, kualitas timnas Indonesia bisa semakin meningkat di masa mendatang. Apalagi Go Oijer dikenal sebagai pemain serba bisa di lini belakang. Ia dapat bermain sebagai bek kiri, bek kanan, serta bek tengah. Jika nantinya benar-benar bergabung dengan timnas Indonesia, Tristan Go Oijer akan mengikuti jejak pemain keturunan lainnya seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, Ivar Jenner, hingga Ragnar Oratmangoen yang lebih dulu memilih membela skuad merah putih. Kini semua tergantung pada PSSI dan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Apakah mereka akan segera mengambil langkah untuk memproses naturalisasi Tristan Go Oijer? Bagaimana pendapat kalian tentang kabar ini? Apakah Go Oijer bisa menjadi solusi untuk lini belakang timnas Indonesia? Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Legenda timnas Indonesia bongkar kekurangan fatal Patrick Kluivert. Timnas Indonesia harus menelan pil pahit setelah dibantai Australia dengan skor telak 1-5 dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kekalahan ini menjadi tamparan keras bagi skuad Garuda, terlebih karena pertandingan tersebut merupakan debut pelatih anyar Patrick Kluivert. Banyak yang mempertanyakan keputusan PSSI dalam menunjuk legenda Belanda itu, yang seolah hanya dipilih karena kesediaannya untuk datang saat Natal dan langsung melatih tanpa persiapan matang. Sejak awal banyak pihak yang ragu apakah Kluivert benar-benar memahami karakter permainan timnas Indonesia, dan hasil buruk melawan Australia semakin memperkuat keraguan tersebut. Pada awal laga, timnas Indonesia sebenarnya tampil cukup menjanjikan. Bahkan mereka sempat mendapatkan hadiah penalti di menit ke-8 yang sayangnya gagal dikonversi menjadi gol oleh Kevin Dix. Setelah itu permainan Calvin Verdonk DKK mulai menurun dan Australia langsung menghukum kelengahan pertahanan Indonesia dengan serangan mematikan. Strategi pressing tinggi yang diterapkan Kluivert ternyata menjadi bumerang bagi tim. Widodo Cahyono Putro, legenda timnas Indonesia, menyoroti bahwa pressing yang dilakukan tidak berjalan efektif, justru meninggalkan banyak ruang di lini belakang yang dimanfaatkan lawan dengan sangat baik. Ia menegaskan bahwa pressing tinggi membutuhkan kondisi fisik dan koordinasi yang matang, sesuatu yang belum dimiliki timnas Indonesia di bawah asuhan Kluivert. Selain itu, permasalahan lain yang disoroti adalah minimnya kreativitas dalam membangun serangan. Meski sempat menguasai bola di awal laga, penguasaan tersebut lebih banyak terjadi di area sendiri tanpa ancaman nyata ke gawang lawan. Widodo menyebut bahwa permainan seperti ini sia-sia jika tidak bisa menghasilkan peluang yang berbahaya. Ia berharap Kluivert bisa segera menemukan solusi agar timnas Indonesia tidak hanya tampil dominan dalam penguasaan bola, tetapi juga lebih efektif dalam menciptakan peluang dan mencetak gol. Kekalahan telak ini jelas menjadi alarm bagi PSSI dan tim pelatih untuk segera melakukan evaluasi besar-besaran. Banyak yang kini mulai mempertanyakan apakah Patrick Kluivert benar-benar sosok yang tepat untuk membawa timnas Indonesia melangkah lebih jauh. Jika tidak ada perubahan signifikan dalam strategi dan pendekatan permainan, bukan tidak mungkin timnas Indonesia akan kesulitan menghadapi lawan-lawan berikutnya. Lalu bagaimana menurut kalian? Apakah PSSI sudah salah dalam merekrut pelatih atau Kluivert masih layak diberi waktu untuk membuktikan kemampuannya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.